Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guys, malam ini saya berkesempatan memiliki kesempatan emas untuk bertemu dengan seseorang yang luar biasa, sangat-sangat terkenal di dunia persilatan, di dunia pendidikan maksud saya. Ya, malam ini saya bertemu dengan Mas, Pak, atau Om nih. Saya rada bingung juga ya. Dibilang Om, khawatirnya so akrab. Bebas. Oke, saya panggil Mas aja ya. Oke, ini adalah Dr. Dirgantara Wicaksono, CH, CHT, SPD, MPD, MM. Banyak banget. Kayaknya ini ada beberapa lagi nggak masuk ya. Masih panjang banget, ini menandakan bahwa beliau memang orang yang mempunyai kompetensi yang banyak ya. Oke, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan bahwa beliau ini adalah CEO dari Guru YouTuber, kemudian direksi dari Global Influencer School, kemudian dosen pasca sarjana di beberapa kampus, kemudian juga sekjen Ikatan Guru Digital, dan masih banyak lagi yang kalau disebutin kayaknya habis buat memperkenalkan status atau jabatan beliau. Oke, selamat malam, Mas Bombom, karena memang terkenalnya Mas Bombom ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang malam hari ini ingin saya tanyakan, mudah-mudahan bisa dijawab, dan mudah-mudahan juga pertanyaan saya menjadi mewakili pertanyaan dari beberapa pemirsa juga ya, yang pemirsa kayak TV ya. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama adalah gini, Mas, sebagai generasi muda yang giat dalam dunia pendidikan di Indonesia ya, apa pendapat Mas Bombom tentang perkembangan dunia pendidikan di Indonesia? Baik, terima kasih Pak Rahmat. Jadi sebelumnya saya mengapresiasi dulu teman-teman di channel YouTube-nya Imat Mulia Rafi. Mantap banget, keren. Makasih. Jadi untuk bicara tentang dunia pendidikan kita, saya sampaikan dunia pendidikan kita ini kan sudah masuk, memang transformasinya itu sangat cepat ya, karena era Lookit Society dan kita ini percepatannya ini sangat luar biasa. Dan dibalik itu, kalau bicara tentang bagaimana pendidikan kita saat ini, tentunya lebih meningkat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kenapa sampaikan itu? Indikatornya apa? Indikatornya adalah pemahaman atau melek teknologi dari pengajar ataupun dari si subjek matter atau insan pembelajarnya. Jadi dua-duanya ini ada match ya, ada matching. Terus kenapa Indonesia saya sampaikan saat ini sudah cukup maju berkembang, karena memang perkembangan itu sebenarnya bukan hanya di angka numerasi, literasi ataupun karakter, tapi di balik itu semua ada yang sangat mendalam yang harus dikuatkan kembali, yaitu tadi nilai-nilai value karakter kita. Dan Indonesia sudah punya itu. Indonesia punya karakteristik yang unik. Di setiap masing-masing provinsinya punya kearifan lokal, dan ini kalau lokal genius ini kalau dibangun itu merupakan salah satu prestasi yang luar biasa, dan di internasional itu sudah mengakui bahwa kita ini beragam dan kita ini hebat banget loh gitu. Jadi tinggal bagaimana nih membungkusnya saja. Sekali lagi perkembangannya sih tentunya seiring dengan perkembangan teknologi pasti maju. Walaupun di daerah 3T banyak banget PR yang masih tentunya pasti masih nggak ada yang sempurna. Oke. Baik. Untuk pertanyaan kedua, Om, Mas. Siap. Aduh, bingung juga saya. Oke. Kira-kira pendapat dari Mas Bombom ya, hikmah yang kita dapat masih berhubungan dengan dunia pendidikan, dengan hikmah adanya pandemi COVID-19, kira-kira apa sih perkembangan atau hikmah yang kita dapatkan untuk dunia pendidikan kita? Baik, yang pertama pastinya ketika kita dapat bencana COVID-19, semua terdisrupsi. Kenapa disrupsi? Biasanya kita tidak biasa melakukan proses pembelajaran jarak jauh, tapi saat ini kita semuanya harus serba asinkronus atau sinkronis learning. Semuanya harus serba online. Jadi keunggulannya adalah masing-masing individu yang mau senior, mau junior, mau pendidik ya, guru yang sudah mau purna bakti, semuanya jadi melek digital. Semuanya memahami minimal. Kalau dulu
sebelum COVID itu ada guru yang belum bisa bikin email gitu ya, atau bahkan Salah satunya saya itu. oh bisa ya ini. Kalau ini namanya guru PGRI pasti unggul ya. Amin, Amin amin ya. Jadi Pak Rahmat, salah satunya banyak yang belum bisa bikin email atau bahkan mengirim email atau bahkan membuat apa namanya itu bingung gitu. Nah sekarang mereka udah Melek. paling tidak meleknya nge-zoom juga cepat gitu kan, tinggal walaupun tinggal klik instan di apa namanya di ponsel gitu ya, tapi mereka sudah dengan cepat untuk beradaptasi. Walaupun pasti itu nggak instan juga, pasti ada proses-proses karena dipaksa oleh keadaan. Nah ini yang salah satunya proses apa namanya teknologi, proses transformasi pedagogi dalam hal teknologi kita lebih cepat. Ya, ternyata walaupun dalam kondisi mendesak kita juga ada sesuatu hal positif juga ya, Betul, yang bisa betul. diambil ya, Benar. Mas. Oke, selanjutnya nih, apa pendapat dari Mas Bom mengenai perubahan kurikulum pendidikan nih? Kita kan sering banget nih ganti menteri, kemudian ganti ganti kurikulum, kurikulum. ganti menteri, ganti lagi, sampai kita yang menjadi tenaga pendidik itu juga bingung juga ya. Iya. Baru kita nyaman kemudian ganti lagi. Nah ini menurut pendapat dari Mas Bom bagaimana dengan perubahan kurikulum yang berubah-ubah seiring dengan pergantian menteri? Baik, kalau menurut saya pergantian kurikulum itu bagus ya sih, bagus ketika memang ada goals yang ingin dicapai. Dan pasti sebenarnya kayak istilahnya ganti menteri ganti kurikulum itu tergantung persepsi ya. Karena apa namanya tentunya setiap menteri mereka punya gayanya masing-masing dan goalnya masing-masing juga. Terukurnya apa nih? Misalnya goal abad 21 selain kecakapan PACE itu ada apa saja sih lagi yang di luarnya selain critical thinking, kolaboratif, komunikatif ya, ada apanya nih di dalamnya yang dapat dikembangkan atau yang dapat dimunculkan gitu ya untuk dalam segi apa namanya segi kurikulum ya, karena zaman pasti berubah, zaman ini pasti perkembangannya itu signifikan, apalagi kalau apa namanya sahabat Nabi, sahabat Ali bin Abi Thalib sampaikan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi memang zamannya itu cepat. Nah kecepatan itulah yang mungkin setiap menteri punya kebijakan-kebijakan regulasi yang untuk perubahan sesuaikan dengan perubahan zaman itu. Kalau sekarang kan Mas Nadim semua sebuah teknologi ya, gitu kan. Itu pasti ada apa namanya ada scaffolding bahasanya, rancangan apa dasar akarnya sendiri untuk menafsirkan keputusan. Betul. Yang pasti dengan berubahnya kurikulum tujuannya juga sebenarnya sama, yaitu ingin meningkatkan dunia pendidikan gitu ya, Mas ya. Betul. Betul. Ya. Jadi bukan karena proyek ya. Itu sisipannya itu. Itu intermezzonya gitu kan. Soalnya kan proyek ganti kurikulum, berapa triliun itu. Saya nggak tahu Mas. Oh nggak tahu. Nggak usah tahu juga. Oke, selanjutnya ya, apa pendapat dari Mas Bom nih tentang kurikulum Merdeka dan program guru penggerak yang sekarang lagi gencar banget diinisiasi oleh pemerintah? Kira-kira bagaimana? Kalau jawaban tahan sesuai dengan set plan kurikulum Merdeka itu keren banget. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru, kurikulum Merdeka ini kerancangannya, ya blueprintnya itu keren. Saya lihat pelajari secara mendalam, guru itu akan pokoknya ketika menerapkan dengan kekreativitasannya itu murid akan tumbuh luar biasa. Tapi masalahnya Apa tuh? ketika gurunya nggak kreatif. Karena ini kan ditutup dalam kurikulum Merdeka itu kreativitas, inovasi, perubahan secara cepat, ya. Dan adopsinya juga secara semua itu cepat, tidak hanya instan mengikuti apa yang sudah ada, tetapi melakukan perubahan-perubahan baru dengan proyek-proyek yang baru, dengan problem-problem permasalahan yang baru, untuk problem solvingnya permasalahan yang ada di depan dan kekinian, bukan yang lama dibahas lagi, tapi membahas masa lalu. Apalagi saat ini untuk perbaikan di masa mendatang. Nah itu kalau dijawantakan benar-benar keren banget. Masalahnya ya tadi, misalnya contoh bicara tentang guru penggerak. Ya guru penggerak kan juga tidak semudah itu mentransfer, menjawantakan dari atas ke bawah. Pasti ada, apalagi di masing-masing tempat, masing-masing provinsi kita ada hambatan di provinsi masing-masing. Jadi so far pasti
kendala ada, tapi kalau menurut saya pribadi kurikulum Merdeka ini secara utuh ya dilihat baik, tapi implementasinya belum baik karena belum dipahaminya secara masa tahap yang paling bawah gitu. Jadi masih butuh proses ya. Proses pastilah, kembali juga kemarin. Oke, ini Siap. mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin juga pertanyaan yang paling menarik karena kita tahu bahwa Mas Bom Bom, jadi Mas Bom Bom ini panggilan akrab dari Pak atau Mas Dirgantara Wicaksono ya. Bom itu ada kepanjangannya. Apa tuh? B berani, O optimis, M mulia. Dirgantara itu angkanya akasa, Wicaksono itu bijaksana. Jadi artinya Dirgantara Wicaksono Bom Bom, bijaksanalah, sulas angkasa dengan bersikap berani, optimis dan mulia. Itu. Masya Allah. Dan ternyata terbukti loh. Ngalang itu ngarang. Oke, yang terakhir nih, ini pasti juga yang sedang nonton pengen tahu nih. Ini kan di usia muda dengan kesibukan yang luar biasa ya sebagai influencer, kemudian direksi atau direktur dari segala macam perusahaan atau apalah gitu ya. Kira-kira bagaimana sih cara Mas Bom Bom tetap memperkaya ilmu pengetahuan agar tetap fresh, kemudian bisa dimanfaatkan lagi ke orang lain, itu gimana cara memperkaya? Yes. Jadi kalau saya pribadi sebelum saya tidur, saya mandi, pasti saya baca. Jadi teman-teman memang kalau boleh jujur untuk baca itu saya memang hobi banget gitu. Jadi dulu dari zaman mahasiswa, tapi baru mahasiswa. Kok SD, SMP, SMA saya bandel. Oh bandel ya? Males. Dan mohon izin masa lalu saya itu kurang baik lah. Masa kurang baik, bayangkan saya SD selalu ranking 3 dari belakang. SMP, SMA sampai SMA saya teman-teman. Saya SMA ini tukang tawuran. Jadi tawuran, bandel sampai apapun kejelekan perilaku buruk anak SMA saya pernah lakukan ya bahasanya begitu. Jadi tobatnya itu pas kuliah. Pas kuliah saya, ternyata ini tuh yang belajar. Jadi belajar itu bukan hafal. Nah itu juga mungkin karena kurikulum dulu ya. Dulu CBSA gitu kan, pas saya SD masih CBSA, catat buku sampai habis juga. Gitu. Terus habis itu baru KTSP ya kan, sampai KBK, terus KTSP, KTSP masih KTSP, kurikulum Merdeka ya, kurikulum 13 dulu, Kurtilas revisi sampai kurikulum Merdeka sekarang. Yang saya alami memang ini membuat perubahan juga. Nah pada ininya kalau sama saya, jadi ketika saya mengetahui ternyata baca itu luar biasa ya. Baca itu apalagi sekarang kan kalau kita lagi malas nih teman-teman, baca nggak mesti hanya baca virtual buku ya, tapi kita baca aja, bisa pakai e-book atau kita dengerin aja orang lagi ngomong terkait yang kita ingin tahu. Misalnya teman-teman ingin bicara tentang metaverse, sudah tinggal diem, buka YouTube ya kan, bicara tentang SpaceX-nya Elon Musk, udah dengerin aja. Terus kalau misalnya kita nggak paham apa, tinggal googling ya kan, apa sih yang dibahas, perkembangannya apa, itu sih yang mengupdate pasti masih Iqra ya, baca. Oke. Itu. Ya, jadi kan selain berkutat di dunia pendidikan, beliau ini juga adalah seorang basis dari grup band Pusher ya. Pusher band loh, keren banget. Jadi selain otak kiri, otak kanannya juga benar-benar terlatih ya. Dan tahu nggak kalau beliau ini adalah pernah menjadi kepala sekolah termuda di usia 23 tahun. Ini sebenarnya pertanyaannya udah habis, cuma saya masih ingin bertanya, kok bisa di usia 23 tahun bisa menjadi kepala sekolah gitu ya. Dan beliau itu menjadi kepala sekolah di Al Hikmah Islamic Center. Ya, betul. Islamic School. Itu gimana itu? Ini tambahan. Ya, itu ya singkatnya teman-teman. Singkatnya ada satu sekolah yang sudah ya sudah macam mau gitu ya. Akhirnya terus dia minta rekanan di Universitas Jakarta, kemudian saya waktu itu baru lulus, terus akhirnya ditawarkan, terus kita masuk, kemudian saya ngajar dulu, terus ngajar ikut ya wawancara segala macamnya, akhirnya kepilih singkat cerita. Dan itu banyak perjalanannya, panjang sekali, banyak media-media juga pernah mengungkap, maksudnya kalau ketik di googling gitu ya,
sempat dulu, karena dulu waktu 2011 itu ya 2024 lah ya, itu kan belum zamannya sekarang berita online ya. Kalau sekarang berita online kan dah, kalau dulu kan masih media cetak, jadi dulu masih di koran tuh satu halaman kertas, pernah satu full di atas sampai bawah di Tapora, di Tapora, Publika kita masuk gitu kan bahasanya. Ya itulah. Tapi pada intinya karena saya punya visi tadi, ya ada visioner bagaimana mengubah hal yang biasa menjadi luar biasa. Terus berkaca pada diri sendiri, dulunya bandel seperti apa sekarang berubah jadi lebih baik. Jadi itu intinya. Oke, terima kasih. Akhirnya wawancara kita selesai juga, dan banyak sekali ilmu atau manfaat yang bisa di-share oleh Pak Wicaksono atau Om Bom Bom. Terima kasih. Jangan lupa di Instagram saya Bom Bom Dirgantara ya. Oke, ya, terima kasih sekali malam hari ini sudah memberikan banyak influence buat kami semua. Baik, dan mudah-mudahan juga selalu sukses. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.